Halo, perkenalkan nama saya Syed Abdal. Di video kali ini saya akan membawa materi mengenai jurnal umum. Jurnal umum sendiri ialah catatan akuntansi yang mencatat transaksi bisnis secara kronologis dalam bentuk debit dan kredit untuk setiap akun. Ini membantu dalam memantau dan menganalisis aktivitas keuangan perusahaan secara sistematis. Selanjutnya, ada juga tujuan dari jurnal umum, yaitu yang pertama untuk melakukan identifikasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua ialah melihat dan menentukan nilai transaksi yang ada di perusahaannya. Yang ketiga, untuk menyediakan bukti akuntansi, dan yang terakhir kita dapat melihat atau mengetahui dampak ekonomi dari sebuah transaksi. Adapun soal yang saya sudah buat yaitu ada dua nomor, langsung saja kita ke bawah ya, karena soalnya di bawah. Ke bawah, let's go. Nah, ini dia contoh soal yang sudah saya buat. Sebelum melangkah ke soalnya, kita harus mengetahui tabel-tabel yang ada di bawah ini. Yang pertama itu tanggal, ya tahulah Anda tanggal bagaimana itu. Terus keterangan, terus ref, debit, dan kredit. Ini yang soal yang sudah saya buat. Ini adalah contoh ya, contoh. Dan nama perusahaan saya itu adalah PT Mio Karbu Jengat. Anjay, GG nggak guys? Mio Karbu Jengat, anjay. Oke, lanjut. Transaksi yang terjadi pada perusahaan PT Mio Karbu Jengat selama bulan Januari. Ada dua ya guys ya. Yang pertama, PT Mio Karbu Jengat menyetor uang ke perusahaan sebesar 25 juta sebagai modal awal. Contoh yang kedua, membeli peralatan perusahaan seharga 5 juta secara tunai. Nah, saya sudah buat tabelnya atau jurnal umumnya, yang dimana PT Mio Karbu Jengat menyetor uang ke perusahaan sebesar 25 juta sebagai modal awal. Jadi menyetor itu kasnya itu bertambah ya, bertambah ke debit, terus modal masuk ke kredit karena uang yang dipunyai oleh PT Mio Karbu Jengat menyetor uang kepada perusahaan sebesar 25 juta sebagai modal awal. Jadi 25 juta ini keluar, uang dari perusahaan Mio Karbu keluar sebesar 25 juta masuk ke dalam kas yang itu menyetorkan gitu. Oke, ini yang kedua itu membeli peralatan perusahaan seharga 5 juta rupiah secara tunai. Peralatan masuk di kategori debit. Peralatan masuk di kategori debit karena dia itu bertambah seharga 5 juta. Nggak tahu apa yang beli, mungkin peralatan seperempat motor kah apakah. Nah, itu masuk, itu sebagai alat peralatan masuk di di debit karena bertambah. Terus kenapa bisa kas? Kasnya itu kredit karena uang yang dipakai itu kurang atau habis. Jadi kasnya itu di kredit gitu teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah jumlah dari debit dan kredit, yang dimana hasil dari jumlah debit dan kredit itu harus balance, harus sama ya guys ya. Nah gitu. Oke. Dan ya, itulah paparan materi dari jurnal umum yang saya sudah paparkan. Semoga disimak baik-baik ya dan dipahami. Oke. Dan ya, itulah hasil paparan jurnal umum yang saya sudah buat. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan salah satu bagian dari jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau purchase journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang ataupun pembelian harta lainnya, sehingga mengakibatkan hutang bertambah. Adapun jenis transaksi dari jurnal pembelian, yang pertama adalah membeli
barang dagang secara kredit. Yang kedua adalah membeli perlengkapan secara kredit. Yang ketiga adalah membeli harta tetap seperti peralatan, kendaraan, dan lain-lain secara kredit. Adapun bentuk dari kolom jurnal pembelian, di bagian kredit terdapat satu kolom, yaitu hutang dagang. Dikarenakan jika pembelian secara kredit, maka akan bertambah di hutang dagang. Sedangkan di debit terdapat dua kolom, yaitu pembelian dan serba-serbi. Jika pembelian barang dagang secara kredit, maka akan bertambah di kolom pembelian. Sedangkan pembelian secara kredit selain barang dagang akan bertambah di serba-serbi. Baik, lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh soalnya. Adapun contoh soalnya, tanggal 3 Desember membeli barang dagang dari toko maju seharga 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 3 Desember, nomor faktur dikarenakan tidak ada, dikosongkan saja. Di bagian keterangan diisi nama toko, yaitu toko maju. Di bagian syarat pembayaran diisi 2/10 N/30. Di bagian pembelian diisi sebesar 3 juta rupiah. Di bagian serba-serbi di strip. Di bagian utang dagang diisi sebesar 3 juta rupiah. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, baik penjualan barang dagang maupun penjualan aktiva atau aset tetap, sehingga mengakibatkan piutang bertambah. Saya akan menjelaskan jurnal penjualan dalam bentuk kolom. Anda dapat menggunakan format tabel terdiri dari beberapa kolom. Terdapat tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat pembayaran, di mana satu kolom ini menampakkan piutang dagang di posisi debit dan penjualan di posisi kredit. Dijadikan satu dalam posisi kolom. Adapun contoh soal, dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 dengan nomor faktur 251. Maka kita mengisi dengan cara di tanggal kita tulis 1 Desember dan nomor faktur 251. Keterangannya kita tulis toko idola dan di syarat pembayaran 3/10 N/30. Maka angka 2.800.000 ini masuk di piutang dagang di debit, penjualan di kredit, maka kita dengan nominal 2.800.000. Jurnal sistem penerimaan kas. Pengertian kas. Kas adalah uang tunai kertas maupun uang logam. Simpanan uang di bank yang setiap saat dapat diambil dan bentuk-bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti mata uang. Sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas adalah rangkaian aktivitas bisnis yang terus terjadi secara berulang-ulang dengan menyediakan barang kepada pelanggan, kemudian melakukan pencatatan atau penagihan kas atau pembayaran penjualan dalam suatu periode transaksi. Jenis sistem penerimaan kas. Jenis sistem penerimaan kas terbagi menjadi dua, yaitu penjualan tunai dan piutang, di mana penjualan tunai ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama itu over the counter, kedua itu cash on delivery, ketiga itu credit card. Sedangkan piutang juga terbagi menjadi 3, yaitu penagihan perusahaan melalui pos dan terakhir look box collection plan. Contoh jurnal penerimaan kas. Baik, adapun materi tentang jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu dikenal sebagai jurnal pembayaran uang secara tunai, atau bisa juga didefinisikan sebuah catatan akuntansi yang dapat digunakan dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Fungsinya itu yang pertama itu adalah untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap kas yang telah
dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Terus yang ketiga, sebagai detail catatan atas transaksi pengeluaran ketika mau melakukan pelaporan kas. Yang terakhir itu sebagai media cross check antara pencatatan perusahaan dengan bukti yang sudah dikeluarkan. Adapun manfaat dari jurnal pengeluaran kas, yang pertama itu mempermudah pengelolaan dan pengawasan aliran keuangan. Yang kedua, pencatatan data jauh lebih rapi, lebih mudah dan lebih detail. Yang ketiga, perusahaan bisa dapat banyak informasi tentang keuangan yang lebih lengkap. Terus mengurangi risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan kecurangan. Terus mengurangi perubahan data, terus adanya pembagian kerja yang memberi efektivitas dan dari setiap divisi atau bagian. Terus ada juga untuk memudahkan pihak akuntan atau pemilik perusahaan dalam melakukan pengecekan kondisi keuangan, terus memudahkan proses pembuatan laporan keuangan secara berskala dan menjadikan tolak ukur bahan pertimbangan dalam membuat rencana bisnis. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, pada kolom pertama itu ada tanggal, kolom kedua itu ada keterangan, terus kolom ketiga itu ada debit tapi dibagi menjadi 3, yaitu ada debit utang, debit pembelian, dan akun lain. Terus ada kredit. Kredit itu dibagi menjadi 2 kolom, juga ada kas dan potongan pembelian. Baik, pada tanggal 1 April perusahaan melakukan pembelian pada PT Makmur Sentosa sebesar 4 juta rupiah. Maka kita masukkan pada tanggal 1 April keterangannya PT Makmur Sentosa, terus masukkan data pembelian ke kolom pembelian sebesar 4 juta, lalu masukkan ke kredit kas sebesar 4 juta. Terus pada tanggal 3 April itu masih melakukan pembelian kepada UD Jaya Bakti sebesar 2.500.000. Maka masukkan data ke kolom pembelian, lalu di sini ada potongan harga sebesar 100.000. Maka yang dibayar oleh perusahaan ialah 2.400.000. Lalu dimasukkan data kredit kasnya itu sebesar 2.400.000. Lalu pada tanggal 5 April CV Pelangi Indah, perusahaan mengutang pada CV Pelangi Indah sebesar 3.550.000. Kita masukkan juga datanya itu ke data utang, debit utang, terus masukkan ke kolom kredit kas sebesar 3.550.000. Terakhir pada tanggal 10 April kredit bank. Kita masukkan pada kolom debit akun lain. Lalu dimasukkan juga kepada kredit kas sebesar 1.500.000. Nah, setelah semua data telah ditulis, maka ditotallah semuanya. Ditotallah dari semua data tersebut. Untuk di sini total untuk utangnya itu 3.500.000,
pembeliannya itu 6.500.000, akun lain itu 1.500.000, kasnya itu ada 11.450.000 dan potongan pembeliannya itu sebesar 100.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.